Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan kepada anak-anak kami semua, khususnya kelas 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 9, 10. Materi kita dalam mata pelajaran fikih ini adalah penyembelihan. Insyaallah meskipun kita tidak jumpa di dalam lokal, tetapi karena situasi COVID-19 ini, kita pembelajarannya melalui daring seperti ini, ya kan? Tapi nggak masalah lah. Yang penting kita berkemauan keras untuk melaksanakan pembelajaran ini. Nah, dalam materi kita penyembelihan ini, pengertian penyembelihan ini adalah, kalau diambil dari bahasa Arabnya disebut al-jakka, ya. Dari bahasa Arabnya berasal dari kata al-jakka. Al-jakka ini mempunyai arti wewangian, halal, lezat, manis dan sempurna. Itu menurut bahasa. Namun pengertian penyembelihan menurut istilah adalah memutus jalan makan, minum, napas dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih, tentu dengan menggunakan pisau, pedang atau alat-alat lain yang tajam, ya, sesuai dengan ketentuan syarak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarak akan menjadikan sembelian itu menjadi baik, menjadi suci dan halal serta lezat untuk dimakan. Ya. Ini apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wadamani fa ammal maitatani samaku wal jaradu wa ammad damani fattohalu wal kabid." Artinya gini, ya, kita diingatkan oleh Rasulullah, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, dua macam binatang, ya, dihalalkan itu, dan dua macam darah. Jadi dua binatang, dua macam darah dihalalkan bagi kita. Apa itu? Yaitu bangkai ikan dan belalang. Untuk binatangnya. Dan dua darah adalah darah hati dan darahnya limpa. Jadi al-adda ini hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Itu ya, itu pengertiannya menurut bahasa dan menurut istilah. Sekarang rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan ini merupakan komponen penting, tak bisa ditinggal, ya, dan yang ada di setiap dalam ibadah penyembelihan. Karena penyembelihan binatang juga termasuk bagian dari ibadah. Oleh sebab itu, rukun penyembelihan itu ada empat. Ada empat. Yang pertama, orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih. Yang ketiga, tujuan penyembelihan. Yang keempat, alat untuk menyembelih. Ini ya. Jadi tentu syarat-syarat penyembelihannya ada. Ini syarat-syarat penyembelihan ini, yang pertama, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih itu syaratnya adalah, yang pertama, Islam. Ya, Islam. Yang kedua adalah berakal sehat. Berakal sehat, akalnya sehat. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz ini adalah orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk, atau sesuatu yang salah
maupun sesuatu yang benar, itu ya. Kemudian yang keempat adalah berjenis kelamin laki-laki. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah tidak menyia-nyiakan sholat. Itu dia syarat untuk orang yang menyembelih. Sekarang binatang yang disembelih ya. Binatang yang disembelih itu ada dua ya. Ada dua. Yang pertama, binatang yang akan disembelih itu masih dalam keadaan hidup. Kalau binatang yang mati, sudah mati, itu bangkai, nggak bisa disembelih. Misalnya binatang yang dilanggar mobil atau kereta ya, ayam misalnya, kemudian begitu dilanggar kemudian mengkepak-kepakkan sayapnya lalu mati, itu nggak boleh potong ya, nggak boleh potong karena sudah bangkai meskipun baru dilanggar kendaraan. Yang pertama. Yang kedua, binatang yang akan disembelih itu adalah binatang yang halal, binatang yang baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya ya. Kemudian kita masuk kepada rukun yang ketiga, yaitu apa? Tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan ini adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram untuk dimakan. Itu dia. Jadi hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara atau hukum agama atau agama kita Islam ya, itu halal dimakan. Tapi kalau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan ketentuan syara, itu haram dimakan. Contohnya apa? Hewan itu disembelih untuk sesembahan, untuk tumbal ya, itu nggak boleh dimakan. Atau kamu pernah melihat ya, orang-orang yang berpaham lain membuat ingkung ayam kemudian diletakkan di pohon besar ya, kemudian disembahkan kepada sesuatu yang yang dipercaya oleh mereka. Itu pun nggak boleh kita makan, meskipun itu enak, lezat, tapi itu haram dimakan karena disembelih bukan menyebut nama Allah tapi untuk sesembahan. Jadi niat penyembelihan itu sebenarnya ialah penyembelihan binatang yang tujuannya untuk diridhai Allah ya. Tujuannya diantaranya untuk dikonsumsi, untuk dimakan sesuai dengan ketentuan syara. Jika niat penyembelihan untuk hal lain yang berlawanan dengan ketentuan syara, seperti yang Bapak sebutkan tadi, untuk sesaji arwah nenek moyang, tumbal ya, atau yang lain-lainnya, itu haram dimakan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bi." Maka diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging binatang hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Itu dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3. Jadi anak-anak Bapak, alat penyembelih itu yang keempat ya, alat penyembelih ini harus tajam ya, harus tajam. Dia harus cepat memutus 3 saluran itu. Apa 3 saluran itu? Saluran napas, saluran makan, minum, dan saluran urat nadi dan peredaran darah itu ya. Itu harus putus. Kalau itu harus putus berarti sah. Sahnya penyembelihan itu harus menggunakan bacaan niat Bismillahi Allahu Akbar ya. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian perlu diingat lagi bahwa alat penyembelihan tidak diperbolehkan menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya ya. Jadi anak-anak Bapak, macam-macam penyembelihan itu ada 2 ya. Ya.